Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifai Disam. Saya akan membuat sebuah video tentang segmentasi memori untuk memenuhi tugas dari Bapak Yusda Yusman selaku dosen sistem operasi. Dan saya mahasiswa eksekutif sistem informatika angkatan 2020. Oke, kita ngebahas tentang segmentasi memori. Apa itu segmentasi memori sebenarnya? Segmentasi memori itu bagian dari pengelolaan memori yang mengatur pengalamatan di memori. Ingat kata-kata kuncinya, segmentasi adalah proses dan juga bagian dari pengelolaan memori, yang dimana mengatur pengalamatan di memori yang terdiri dari segmen-segmen. Jadi segmentasi itu adalah bagian pengelolaan. Untuk apa? Untuk mengatur pengalamatan di memori. Karena kita tahu memori itu ibaratnya sebuah tempat, di mana tempat-tempat itu kan sebenarnya luas. Jika tidak dipetakan, gitu kan, jika tidak diberikan alamat masing-masing, kita akan bingung. Satu, untuk apa? Untuk penyimpanan memorinya. Proses pengalokasian. Terus yang ketiga, pencarian data. Nah, maka dari itu, di dalam sebuah memori, ibaratnya kita ibaratkan sebagai sebuah tempat. Dan segmentasi adalah maps-nya ataupun petanya. Yang dimana di bagian-bagian tertentu nih di memori kita berikan alamat untuk apa? Untuk memudahkan kita mencari sebuah data, menempatkan sebuah data, juga mengatur dan juga mengelola sumber daya memorinya agar lebih mudah ketika proses pengelolaan sebuah data. Nah, di memori ini ketika kita pakai segmentasi ada yang namanya segmen-segmen, di mana segmen-segmen ini ibaratnya gitu ya ditempatkan di sebuah memori dan juga dikumpulkan jadi yang namanya logical address space atau ruang untuk menyimpan segmen-segmen itu kan dikumpulkan yang dinamakan dengan logical address space, ruang ataupun ruang alamat logical. Kita bisa lihat di sistem processing ada penyimpanan, ada memori yang dimana di memori itu ini ada tempat besar. Nah, di tempat-tempat ini itu kan kita ibaratnya gitu ya, di sebuah tempat itu ada alamat-alamat tertentu, daerah-daerah tertentu. Nah, daerah-daerah ini disebut dengan namanya segmen. Ada segmen 1, segmen 0 gitu kan. Nah, bagaimana konsep dasarnya? Konsep dasarnya di memori ini, di logical address space yang kita sebut kumpulan dari segmen-segmen, kita bisa lihat setiap segmen itu mempunyai ukuran, mempunyai kode, mempunyai alamat masing-masing. Nah, kita bisa lihat di bundaran ini bahwa di logical address space ada segmen. Kumpulan segmen-segmen ditempatkan di logical address space. Setiap segmen mempunyai kode, SQRT, mempunyai ukuran, setiap ukurannya berbeda-beda, mempunyai kode segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 0, segmen 4. Lalu ada segmen table. Segmen table ini untuk memudahkan kita melihat bahwa segmen-segmen itu punya basis tertentu, punya limit masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya segmen ini kenapa harus diberikan basis atau base untuk penempatan. Kenapa? Misalkan segmen 0 basisnya 1400, artinya segmen 0 berada di basis 1400. Gitu. Lalu ada limit. Limit itu apa? Limit itu untuk menentukan batas dari segmen tersebut. Contoh, di segmen 0 itu limitnya 1000. Jika melebihi dari 1000, maka akan terjadi yang namanya fragmentasi yang akan kita bahas nanti. Ada juga segmen 3. Segmen 3 itu berada di
basis 4.300 sampai 3.200. Gitu. 1.100 sorry, sampai 3.200. Limitnya 1.100 di basis 3.200. Basis itu menentukan tempat segmentasinya. Sementara limit itu menentukan batas dari segmen tersebut. Nah, di sini konsep dasar dari segmentasi. Artinya, memori itu konsepnya seperti sebuah tempat, sebuah daerah. Segmentasi adalah proses pemetaan, pembagian daerah di setiap masing-masing daerah. Contoh, saya misalkan tinggal di Kampung Caringin nih. Kampung Caringin itu kan luas ya. Misalkan orang akan bingung ketika datang ke Kampung Caringin mencari rumah saya. Kalau misalkan dengan segmentasi akan lebih mudah. Kenapa? Konsep dasarnya di Kampung Caringin itu ada RT 1, ada RT 2, ada RT 3. Di setiap RT itu punya basis masing-masing, punya daerahnya masing-masing, punya pengalokasiannya masing-masing. Dan di setiap RT itu mempunyai limit orangnya. Nah, itu yang disebut dengan limit. Lalu, segmentasi ini menentukan dari yang namanya proses pemetaannya. Misalkan saya ke Kampung Caringin, oh rumahnya Rifa. Rumahnya Rifa itu di segmen 0, basisnya basis 1.400. Jadi akan lebih mudah untuk mencari saya di memori dengan sebuah segmentasi ataupun pemetaan. Nah, itu adalah salah satu benefit dari segmentasi. Yang kedua, selain itu, benefit dari segmentasi adalah pemeliharaan dari segmen tersebut dapat menjadi lebih mudah. Di mana nggak mudah? Kenapa? Karena pemeliharaannya kita sudah petakan secara teratur. Misalkan saya mau mencari basis, mencari sistem. Oh, sistem di segmen sekian, di basis sekian. Jadinya pemeliharaannya lebih mudah. Kenapa? Karena kita sudah bagikan, dan kita sudah alokasikan data-datanya sesuai dengan segmen. Gitu. Yang kedua, pembagian kode atau data. Nah, pembagian kode atau data ini kenapa bisa jadi benefit? Karena kita tahu, oh iya, Squid di basis sekian, kodenya adalah segmentasi 0. Nah, itu salah satu kemudahan ataupun benefit dari segmentasi. Ketiga, pengelompokan jadi lebih mudah. Kita sudah lihat di konsepnya, pengelompokan jadi lebih mudah, lebih terstruktur, gitu kan. Lalu ada yang namanya fragmentasi. Fragmentasi ini ketika si pengolahan datanya itu melebihi dari segmen, maka terjadi yang namanya fragmentasi eksternal ataupun dampak dari segmentasinya. Lalu seberapa seriuskah masalah fragmentasi eksternal dalam segmentasi? Fragmentasi ini akan menjadi problem serius ketika ukurannya sangat besar. Yang kedua, terlalu sering terjadi. Nah, maka dari itu butuh proses segmentasi yang baik dan benar untuk menghindari masalah yang namanya fragmentasi. Lalu apa solusinya? Menghadapi fragmentasi yang bisa terjadi di memori. Nah, maka dari itu kita punya yang namanya segmentasi dengan pemberian halaman untuk menghindari yang namanya fragmentasi. Apa itu segmentasi dengan pemberian halaman? Jadi, metode ini dilakukan jika ukuran segmen melebihi ukuran memori utama. Nah, kan tadi ada segmen-segmen nih. Ketika segmennya sudah melebihi kapasitas dari memori utama, maka segmen tersebut akan dibagi-bagi menjadi ukuran-ukuran halaman. Untuk apa? Nah, agar si memorinya itu bisa dipadatkan. Gitu. Apa kelebihannya? Kelebihannya satu, dapat dibagi. Segmentasi yang besar, kita bisa pecah lagi untuk dipadatkan sehingga memorinya menjadi cukup. Yang kedua, proteksinya itu lebih terjamin. Kenapa? Karena pemberian halaman juga memberikan proteksi secara otomatis. Yang ketiga, tidak ada fragmentasi luar. Karena kalau prosesnya cuma segmentasi, biasanya fragmentasi akan terjadi. Nah, yang keempat, alokasi bisa lebih cepat. Kenapa? Karena lebih spesifik tempat-tempatnya dengan pemberian halaman.
Yang keempat, banyak variasinya. Variasinya sesuai dengan pengalamatan. Yang keenam, biaya kinerja yang lebih kecil. Nah, itu keunggulan ataupun benefit dari segmentasi dengan pemberian halaman. Lalu, apa sih perbedaan segmentasi dengan pegging? Yang dimana pegging ini kita udah bahas di modul sebelumnya. Segmentasi itu melibatkan programmer yang dimana disetting secara manual. Sementara pegging, programmer tidak harus tahu teknik-tekniknya. Sementara segmentasi itu wajib tahu teknik dari proses segmentasi. Yang kedua, segmentasi dikompilasi dan dilakukan secara terpisah. Sedangkan pegging dilakukan secara otomatis. 3, segmentasi proteksinya terpisah. Kita harus setting lagi proteksi ataupun pengamanan data dan juga memori. Sementara pegging itu dilakukan secara otomatis. Yang keempat, pada segmentasi ada shared code, sedangkan pada pegging tidak ada shared code. 5, pada segmentasi terdapat banyak ruang alamat linear, sedangkan pada pegging hanya terdapat satu ruang alamat linear. Jadi segmentasi itu kan proses pemetaan yang dimana memecahkan beberapa ruang menjadi segmen-segmen tertentu, artinya akan memecah alamat linear. Pada segmentasi, prosedur dan data dapat dibedakan dan diproteksi secara terpisah, sedangkan pegging, prosedur dan data tidak dapat dibedakan dan diproteksi secara terpisah. Jelas? Gitu. Yang 7, pada segmentasi pengubahan ukuran tabel dapat dilakukan dengan mudah, sedangkan pada pegging pengubahan ukuran tabel tidak dapat dilakukan dengan mudah. Bisa, tapi tidak semudah segmentasi, karena segmentasi hanya menentukan limit dan juga basis. Yang ke-8, segmentasi digunakan untuk mengizinkan program dan data dapat dipecahkan jadi ruang alamat mandiri dan juga untuk mendukung sharing dan proteksi, sedangkan pegging digunakan untuk mendapatkan ruang alamat linear yang besar tanpa perlu memberi nomor fisik lebih. Nah, perbedaannya segmentasi itu kita setting secara manual, kita rubah, kita bagi. Sementara pegging itu secara otomatis mendapatkan ruang linear satu, gitu kan, satu tempat. Nah, mungkin itu penjelasan saya tentang segmentasi memori. Mohon maaf jika ada kurang-kurang kata. Saya cukupkan. Terima kasih banyak. Semoga bisa memenuhi tugas dari Pak Yus.